Pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo ditahan KPK. Mantan Kepala Bagian Hukum Mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo resmi ditahan KPK. Senin sore Rafael dihadirkan dengan menggunakan rompi tahanan dan borgol usai menjalani pemeriksaan. Perkenalkan, nama saya Melsi Veronica Demasari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Psikologi Angkatan 2023. Halo, aku Faira dari Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 2023. Ya, halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ken Fikarda. Saya dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Arcitiana Muaram Febrianto dari Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 2023. Halo, perkenalkan nama saya Arman Alfaris Japila dari Fakultas Teknik Angkatan 23. Gratifikasi itu biasanya bisa berupa pemberian sesuatu atau imbalan atas sesuatu hal, dan itu biasanya identik dengan suap bunga. Untuk gratifikasi sendiri, mungkin yang saya tahu tuh ya kayak kasus penyuapan sih. Udah itu doang sih. Tahu. Menurut saya gratifikasi itu adalah menerima atau memberi hadiah yang mempengaruhi keputusan seseorang. Pernah, contoh kecilnya aja nih, kayak di instansi yang dekat rumah itu biasanya kalau misalnya kita ingin mempercepat suatu urusan kita tuh harus ngasih uang saku gitu ke pihak instansi tersebut. Kalau di lingkungan saya sendiri kayaknya nggak pernah, tapi saya sering lihat berita-berita di TV, banyak lah yang saya lihat di TV. Ya, itu pernah terjadi di lingkungan saya, di lebih tepatnya di SMA. Ya, kalau pertanyaannya kenapa ya udah jelas ya, di agama sendiri emang dilarang untuk gratifikasi sendiri. Terus untuk di dalam negara juga pasti bakal kena hukum pidana sih. Ya, menurut saya kenapa gratifikasi di dalam hukum Islam maupun hukum negara, karena secara nggak langsung kita kan mayoritas Islam di negara Indonesia. Jadi mau nggak mau tuh pasti hukumnya, hukum dalam negara maupun hukum agama tuh pasti sama, hampir sama. Nah, dan di Islam sama di negara ini sangat menjunjung tinggi keadilan maupun kejujuran. Dan dalam gratifikasi itu tidak ada kejujuran dan keadilannya menurut saya. Menurut saya kenapa gratifikasi itu dilarang dalam agama ataupun dalam negara, karena kita jatuhnya tuh kayak saling nyuap gitu loh, jatuhnya kayak nggak adil karena kita memberikan sesuatu atau kita diberikan sesuatu dengan imbalan tertentu gitu. Merupakan hal yang nggak baik ya. Contohnya aja nih, misalnya kalau ada mahasiswa yang bisa lulus dengan cepat karena memberikan hadiah kepada dosen pembimbingnya, nah itu kapan bangsa kita akan maju jika mahasiswa yang akan menjadi penerus bangsa aja dia melakukan tindakan awal dari korupsi? Kalau terjadi di lingkungan kampus pastinya bakal mengganggu keberlangsungan perkuliahan ya, baik di segi akademik maupun mungkin di organisasi juga, karena yang pihak lain yang tidak tahu menau dengan tindakan satu oknum ini bisa dirugikan juga. Menurut saya dampak yang akan terjadi jika gratifikasi itu ada di lingkungan kampus, yakni menurut saya akan terjadi penurunan kualitas, karena yang gratifikasi membayar nilai, nah di situ mereka nggak jujur. Jadi yang sebenarnya jujur, yang benar-benar pintar bakal ketutup sama yang membayar pakai uang gratifikasi dan sebagainya. Menurut saya, sesuai dengan berita yang telah saya baca, sanksi yang didapatkan mereka sudah setimpal ya. Mereka juga telah mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, jadi menurut saya itu sudah sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Kasusnya Rafael Alun yang mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu cukup meresahkan, karena kan beliau pejabat di Kementerian Keuangan yang berarti berurusan langsung dengan uang-uang rakyat. Nah itu tuh dengan
hukuman atau sanksi yang sudah diberikan seperti pemblokiran rekening, pencabutan jabatannya, dan tuntutan penjara itu menurut saya sudah sesuai apabila memang dipenuhi gitu. Menurut saya sanksi yang pantas didapatkan oleh beliau yakni yang pertama, sanksi pidana sesuai dengan tata pidana dan hukum yang ada di negara ini. Tentunya jika saya memperoleh gratifikasi tersebut, saya akan menolak ya. Namun apabila mereka terus memaksa saya agar menerima gratifikasi tersebut, saya akan melaporkan mereka kepada pihak yang berwenang dan berwajib. Karena jika saya menangani sendiri, saya bukan merupakan orang yang berwajib dan berwenang dalam menangani hal tersebut. Kalau saya pribadi, kalau mengalami hal tersebut secara langsung, saya otomatis akan melaporkan ke pihak yang berwenang, dan apabila itu bukan gratifikasi ya berbentuk hadiah, saya akan ya udah gitu ya, menerima aja gitu. Jika saya diberikan hal seperti itu, yang pertama saya pasti akan melihat dari niat yang memberikan dulu. Kemudian jika dari awalnya aja udah buruk, mending saya langsung tolak aja. Kalau misalnya saya menjadi orang yang dikasih gratifikasi atau dikasih hadiah, pertama saya akan menerimanya, tetapi saya tidak akan memberikan imbalan yang mereka mau. Jadi saya cukup menerimanya aja, karena kan itu kan hadiah, tapi saya terima, tapi saya nggak mau ngasih sesuatu ke mereka. Teman-teman yang masih melakukan gratifikasi, stop yuk, jangan sampai terus-menerus kita memperkaya orang-orang yang berkuasa. Dan jangan sampai gratifikasi ini menjadi budaya bangsa Indonesia. Kapan bangsa Indonesia akan maju jika masyarakatnya saja masih melakukan hal-hal seperti ini? Ya, harapannya sih di negara ini semoga kedepannya nggak akan menjadi lagi bentuk-bentuk gratifikasi, penyuapan, ataupun korupsi. Karena yang jelas dari tindakan-tindakan itu bisa merugikan banyak pihak, dan takutnya nanti kedepannya di negara ini kita kekurangan orang-orang yang berkredibilitas untuk benar-benar tepat memimpin, mengayomi, atau bahkan menyelesaikan masalah-masalah di negara ini. Pesan dari saya yaitu stop gratifikasi, dikarenakan hal tersebut dilarang oleh agama Islam dan dilarang juga oleh negara, akan terkena sanksi pidana, dan hal tersebut juga dapat merugikan orang lain. Menurut saya buat orang-orang yang masih melakukan praktik gratifikasi itu, ya yang kayak saya tadi ungkapkan, ambil aja hadiahnya tapi jangan melakukan timbal balik ke merekanya gitu, biar mereka juga jerak. Ya, kesan saya juga buat orang-orang yang masih melakukan praktik gratifikasi, seharusnya orang tersebut tidak perlu susah-susah untuk memberi hadiah atau uang kepada orang tersebut, kepada pihak yang satunya. Seharusnya pihak yang melakukan gratifikasi itu melakukan dengan usahanya sendiri gitu. Nah, jadi gratifikasi adalah istilah yang sering kita dengar dalam kasus korupsi dan suap yang mengacu pada tindakan memberi hadiah kepada seseorang dengan maksud mempengaruhi atau memperoleh keuntungan. Dan tidak semua jenis gratifikasi dianggap bertentangan dengan hukum. Akan tetapi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap sebagai suap Bila berkaitan dengan kedudukannya dan bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Hal inilah yang menyebabkan gratifikasi itu dilarang karena tindakan tersebut dapat menurunkan integritas penerima. korupsi dan suap yang mempengaruhi tindakan seseorang tindakan memberi hadiah kepada seseorang dengan maksud mobil dalam kasus korupsi dan suap. kepada seseorang
Bye.